Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Andre berjumpa lagi dengan saudara-saudara. Pendeta Jimmy Pardede adalah salah satu pendeta yang menjadi referensi saya ketika mendengarkan khotbah dari pendeta-pendeta senior. Beliau berbeda dengan saya, dia dari aliran Reform, saya dari GBI, dari Karismatik. Saya suka dengan khotbah beliau karena beliau ketika berkhotbah selalu to the point, selalu sederhana, tapi teologis. Bahkan juga beliau tidak takut-takut untuk menegur sesuatu yang dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak alkitabiah. Tetapi ada khotbah dari beliau yang saya lihat mungkin baru dia khotbahkan. Dia mengkritik tentang lagu-lagu dari aliran Pentakosta dan Karismatik. Saya mencatat dari videonya kurang lebih ada 2 poin. Saudara-saudara, sebelum saya jelaskan, mari saudara simak terlebih dahulu video khotbah dari pendeta Jimmy Pardede. Lagu-lagu dari tradisi Pentakosta dan Karismatik kebanyakan membuai kita dengan cinta Tuhan tanpa ada teguran bahwa saya orang berdosa. Aku percaya dan yakin Engkau akan mendengar doaku. Aku percaya dan yakin Engkau akan memberkati aku dengan segalanya. Aku percaya dan yakin Engkau akan memberikan aku kesuksesan. Aku percaya dan yakin Engkau memperhatikan aku. Ini semua adalah pernyataan yang membuat saya kurang atau bahkan tidak sama sekali menghargai kasih Tuhan. Saudara lihat lagu-lagu yang banyak dinyanyikan di dalam tradisi Pentakosta atau Karismatik. Semua lagu menekankan tentang kebaikan Tuhan yang terputus dari keharusan saya bertobat. Tidak ada teguran bertobat, yang ada adalah Tuhan baik bagi saya. Tidak ada teguran bahwa saya mesti berubah, yang ada adalah Tuhan lakukan segalanya bagi saya. Tahukah semuanya akan baik, bahwa Dia baik, Tuhan kita itu baik, dan saya mau memuji kebaikannya. Semua hanya kata-kata yang tidak ada penjelasan Alkitab. Tuhan baikkan Alkitab, betul. Tapi Alkitab memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan baik. Tapi sekarang orang Kristen dihantam dengan lagu-lagu yang membuat kita makin berfokus ke diri, makin lemah, makin cengeng, makin tidak mampu berjuang karena tidak tahu kewajiban, tidak tahu diri, tidak tahu siapa kita. Lagu-lagu dari tradisi Pentakosta dan Karismatik kebanyakan membuai kita dengan cinta Tuhan tanpa ada teguran bahwa saya orang berdosa. Nah, saya tidak mengatakan lagu-lagu dari tradisi tertentu lebih jelek dari tradisi yang lain. Tidak, saya hanya menyesalkan kecenderungan untuk membuat orang gagal mengerti cinta kasih Tuhan. Justru dengan menekankan berapa besar Allah mengasihi. Ya, jelas saudara-saudara, dari apa yang dia sampaikan saya catat ada 2 poin. Yang pertama, dia berkata lagu-lagu Pentakosta Karismatik kebanyakan membuai kita dengan cinta Tuhan tanpa ada teguran kita orang berdosa. Dan yang kedua adalah semua lagu menekankan kebaikan Tuhan yang terputus dari keharusan saya bertobat. Semua hanya kata-kata yang tidak ada penjelasan Alkitab. Lagu-lagu hanya berfokus kepada diri sendiri sehingga manusia atau orang Kristen makin lemah. Kali ini saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Jimmy Pardede. Saya sendiri adalah seorang komposer pencipta lagu dan saya tahu ketika satu lagu dibuat atau diciptakan itu murni dari pengalaman orang tersebut. Ataupun juga mungkin dari pengalaman orang lain yang ketika dia dengar, dia punya jiwa seorang musisi, maka dia bisa membuat lagu dari pengalaman orang tersebut. Alkitab sendiri mencatat bahwa ada begitu banyak mazmur-mazmur yang Daud tulis, nyanyian-nyanyian baru yang Daud tulis, itu semua berasal dari pengalamannya dengan Tuhan. Saya coba kasih contohkan satu lagu yang sangat terkenal, yang saya dan saudara pasti tahu dari aliran manapun juga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara tahu lagu ini berasal dari Mazmur pasalnya yang ke-23. Kemudian saudara-saudara, ada satu lagu juga yang sangat terkenal yang diciptakan oleh pendeta Willy Rekauntu. Judulnya adalah Selain Kau Tiada Yang Lain. Selain Kau tiada yang lain,
ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan pakaianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Pujian ini ditulis oleh Asaf. Dia adalah seorang penyanyi di Bait Tuhan. Pada zaman Daud dipakai dengan luar biasa menjadi seorang pemuji dan penyembah. Apalagi lagu-lagu karismatik yang memberkati banyak orang, dan syair-syair dari lagu tersebut menuliskan tentang kehidupan orang yang mau bertobat kepada Tuhan. Orang yang merasakan begitu besar kasih Tuhan yang sungguh-sungguh dia nikmati dalam kehidupannya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ya, saudara bisa mendengarkan ada begitu banyak lagu-lagu yang dibuat, yang ditulis karena pengalaman dengan Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pendeta Jimmy Pardede, saya tidak sepakat, karena lagu-lagu dari gereja Pentakosta dan Karismatik pun juga berisi tentang yang namanya siapa kita orang berdosa, berisi tentang yang namanya kita harus memberikan tubuh, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan lagu-lagu dari Pentakosta dan Karismatik diambil dari catatan-catatan Alkitab. Sekalipun apa yang dibuat, apa yang ditulis merupakan karya daripada Daud dan juga orang-orang yang ada di Alkitab. Tapi itu semua berasal dari firman Tuhan. Ada satu lagu terakhir yang luar biasa, diambil dari tulisan Rasul Paulus dari Filipi, pasalnya yang keempat. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Demikian tanggapan singkat dari saya. Kiranya saudara-saudara bisa dicerahkan, bisa diberkati. Saya percaya bahwa lagu-lagu Kidung Jemaat, lagu-lagu himne yang dibuat oleh para hamba-hamba Tuhan yang berasal dari aliran Protestan maupun juga Reform adalah lagu-lagu yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi lagu-lagu Pentakosta dan Karismatik pun juga adalah lagu-lagu yang diurapi oleh Tuhan juga. Tuhan memberkati.